Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam Renungan Ajaran Hidup, uraian Sabda Tuhan yang mengajarkan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Bagaimana kabar, saudaraku? Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dengan keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat dalam kehidupan. Amin. Saudaraku, ibadah adalah bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Bahkan saya menghayati relasi orang percaya dengan Tuhan adalah ibadah yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Harapannya, melalui ibadah orang percaya menerima berkat dari Tuhan. Nyatanya tidak selalu demikian. Apa sebabnya? Bagaimana caranya agar setiap ibadah sungguh mendatangkan berkat? Kita akan menemukannya dalam renungan ajaran hidup berikut ini. Namun sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dalam doa. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami menyadari bahwa kehidupan ibadah kami masih jauh dari kehendak-Mu. Ketulusan, kesungguhan, dan totalitas hidup ibadah kami masih mudah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi hidup kami. Karena itu tolong kami, Engkau berkenan menunjukkan jalan melalui firman-Mu. Roh Kudus memimpin, menuntun, dan memberi hikmat kepada kami, agar dapat mengerti, memahami, dan menghayati dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan kekurangan dan dosa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap menerima. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan sabda Tuhan dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 24 sampai dengan 25. Kitab Keluaran pasal 23 ayat 24 sampai dengan 25 yang demikian. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala mereka. Haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan terus berjuang untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian sabda Tuhan ini diberi tema ibadahmu mendatangkan berkat. Ibadahmu mendatangkan berkat. Sesungguhnya dalam ibadah kita, Tuhan memberkati. Tetapi kenyataannya tidak semua orang yang beribadah mendapat berkat. Kedengarannya aneh. Dalam ibadah Tuhan memberkati, tetapi tidak semua orang menerima berkat. Artinya ada hambatan, kendala yang terjadi. Apa itu? Disebabkan oleh apa? Ibadahnya, orang yang beribadah, atau sesuatu yang lain? Mari kita temukan dalam bacaan kita, Keluaran pasal 23 ayat 24 sampai 25. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, Allah memerintahkan umat-Nya untuk tidak menerima agama-agama atau meniru kebiasaan moral dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Israel tidak sepenuhnya memenuhi perintah itu. Akibatnya mereka tidak dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, orang percaya yang menyesuaikan diri dengan dunia ini juga akan kehilangan janji-janji dan perlindungan Allah. Orang percaya tidak mungkin menerima berkat dan kehadiran Allah, tetapi pada saat yang sama ikut ambil bagian di dalam hidup dengan cara-cara dunia yang berdosa di hadapan Allah. Allah mengaitkan penyingkiran penyakit dari antara umat-Nya
karena pengabdian sepenuh hati kepada Tuhan dan menjauhkan diri dari pengaruh jahat sekeliling mereka. Tetapi jangan disimpulkan bahwa penyakit seseorang karena hal itu. Sabda ini mengisyaratkan bahwa kehidupan umat yang berorientasi pada duniawi secara keseluruhan akan menyebabkan Allah menahan sebagian berkat dan kuasanya terhadap mereka. Artinya Tuhan mengendaki dalam ibadah-ibadah Israel tidak menyembah Allah-Allah Kanaan termasuk patung-patung berhalanya, tetapi beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan ibadah-ibadah dalam kehidupan orang percaya sekarang ini. Sikap, cara, dan pelaksanaan ibadah-ibadah dalam kehidupan akan mempengaruhi berkat dalam kehidupan ibadah orang percaya. Bagaimana agar ibadah dalam kehidupan kita mendatangkan berkat dari Tuhan? Saudaraku, yang harus dilakukan, beribadahlah kepada Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jauhkanlah dari ilah-ilah duniawi yang menjadikan dosa di hadapan Tuhan. Sebab ada banyak godaan, cobaan, tawaran dalam kehidupan yang menggiurkan dan menjanjikan kesuksesan, kemewahan, kemuliaan sementara yang tidak menjadi berkat, tetapi sebaliknya. Saudaraku, dunia menawarkan berbagai cara untuk mendapatkan kekayaan, kenikmatan, kemuliaan diri dengan menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah-Allah dunia dan menduakan Tuhan sampai mengabaikan dan menyingkirkan Tuhan. Inilah yang harus dihindari dan dilawan dalam hidup. Sebab dengan beribadah yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, Ia akan memberkati hidupmu dan menjauhkan dari penyakit. Teruslah berjuang, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, sungguh kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami. Kami begitu mudah tergoda dan mengabaikan Tuhan. Tolong kami dan mampukan untuk setia dan beribadah hanya kepadamu. Ampunkan segala dosa kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.